Episode ini dimulai dengan diperlihatkannya kelompok Gareth yang sedang menyantap kaki Bob dengan nikmatnya. Saat itu mereka berada di depan gedung sekolah, di mana di dalam sekolah itu terkurung banyak sekali zombie. Sedangkan Bob sendiri terlihat sedang termenung dengan kondisi kaki yang buntung satu. Gareth lalu mendekati Bob. Dia menjelaskan kepadanya bahwa saat di terminus sebenarnya mereka mempunyai dua pilihan: bergabung atau menjadi makanan orang-orang terminus. Dia mengibaratkan orang-orang di terminus itu seperti beruang yang kelaparan dan memangsa anaknya. Jika induknya mati, maka anaknya juga akan mati. Namun jika induknya tetap hidup, maka dia bisa mempunyai anak lagi. Dan itu sudah menjadi hukum alam. Gareth juga bercerita bahwa temannya yang bernama Greg dan Mike sudah hampir berhasil menangkap Carol yang telah membunuh Mary ibunya. Namun ia gagal karena Carol keburu pergi bersama Daryl. Dia sudah tidak sabar untuk bisa memakan Carol dan juga Sasha. Menurut mereka, daging manusia wanita lebih enak karena banyak sekali mengandung lemak. Mendengar hal itu, Bob menangis. Namun tak lama kemudian, Bob malah tertawa terbahak-bahak. Mereka berpikir bahwa Bob sudah kehilangan akalnya. Namun tiba-tiba Bob menunjukkan bahunya yang terluka karena gigitan zombie. Dia sudah terinfeksi. Mendengar hal itu, mereka lalu berusaha memuntahkan daging yang sudah terlanjur mereka makan. Mereka marah pada Gareth karena tidak memeriksa keadaan Bob terlebih dahulu. Namun menurut Gareth tidak akan terjadi apa-apa karena daging itu sudah dimasak. Bob merasa senang. Ia terus berteriak-teriak karena Gareth dan teman-temannya sudah memakan dagingnya. Gareth lalu menendangnya hingga pingsan. Dan film pun baru dimulai. Sasha terus mencari Bob. Tiba-tiba ada bayangan seseorang yang sepertinya sedang mengawasi tempat itu. Namun Sasha kehilangan jejaknya. Malah zombie yang tiba-tiba sudah ada di dekatnya. Dengan mudah Sasha melumpuhkan zombie-zombie itu. Tiba-tiba Therese dan Rick datang. Sasha berkata bahwa ada orang yang sedang mengawasi mereka. Dia khawatir kepada Bob karena saat ini Bob di luar sendirian. Namun menurut Rick, bisa jadi Bob bersama dengan Daryl dan Carol, karena saat ini mereka juga sedang tidak ada di dalam gereja. Beberapa saat kemudian, Sasha, Rick, dan Therese kembali ke dalam gereja. Sasha langsung bertanya pada Gabriel tentang orang-orang yang mengawasi mereka. Sasha curiga kalau Gabriel ada hubungannya dengan itu semua. Namun Gabriel berkata bahwa dia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Sasha lalu mengeluarkan pisaunya. Ia terus mendesak Gabriel. Rick juga ikut menginterogasi Gabriel. Dia menanyakan tentang tulisan yang bernada ancaman untuk Gabriel. Di situ tertulis Gabriel akan menerima akibatnya, karena Gabriel hanya diam saja. Rick lalu mengancamnya. Gabriel lalu bercerita dulu dia selalu mengunci pintu gereja tiap malam saat para jemaatnya mulai berdatangan untuk mencari tempat berlindung. Mereka datang saat subuh dan pintunya masih terkunci. Mereka lalu memaksa untuk masuk ke dalam gereja dengan merusak jendela, sembari mendobrak-dobrak dan berteriak kepada Gabriel. Hal itu malah memancing zombie untuk datang kepada mereka. Saat itu di antara mereka ada wanita dan anak-anak. Mereka memohon belas kasihan Gabriel, namun Gabriel tidak memperdulikannya. Mereka mengutuk perbuatan keji Gabriel. Begitu juga Gabriel, saat ini dia mengutuk dirinya sendiri. Tiba-tiba Carl memberitahu bahwa dia melihat di luar ada seseorang yang tergeletak di rerumputan. Ternyata orang itu adalah Bob. Mereka segera membawa Bob masuk ke dalam.
Bob lalu bercerita bahwa saat itu ia ada di dekat kuburan. Tiba-tiba seseorang memukulnya dan saat ia terbangun, Bob sudah berada di depan sebuah gedung sekolah. Ternyata Gareth dan kelompoknya yang menangkapnya. Mereka memakan kakinya di depan Bob seolah-olah itu adalah hal biasa. Rick bertanya apakah Daryl dan Carol juga ditangkap. Bob berkata bahwa Daryl dan Carol pergi saat hendak ditangkap oleh mereka. Saat orang-orang hendak mengobati lukanya, Bob menolak. Ia lalu menunjukkan luka bekas gigitan zombie yang ada di pundaknya. Semuanya bersedih. Tiba-tiba Bob pingsan. Mereka lalu membawa Bob ke sofa yang ada di kantor Gabriel. Rick menanyakan kepada Gabriel tentang gedung sekolah yang diceritakan oleh Bob. Ternyata tempat itu bisa ditembus 10 menit dengan berjalan kaki dari gereja. Tiba-tiba Abraham mengatakan bahwa mereka harus segera berangkat ke Washington sebelum keadaan semakin memburuk. Namun Rick tidak mau pergi sebelum Daryl dan Carol kembali. Abraham merasa bahwa di sana nyawa Eugene terancam. Jika kelompok Rick tidak mau pergi, maka dia tetap akan pergi menggunakan bis yang sudah mereka perbaiki sebelumnya. Rick kesal dengan keputusan Abraham yang mengajak mereka pergi tanpa Carol dan Daryl. Padahal Carol sudah menyelamatkan mereka saat di terminus. Rick dan Abraham berdebat. Glenn pun melerainya. Glenn mengusulkan agar mereka berangkat besok pagi karena malam hari sangat tidak aman untuk melakukan perjalanan. Tiba-tiba Tara mengutarakan idenya. Jika Abraham tetap tinggal di sana dan membantu 1 hari saja, maka ia akan ikut pergi ke Washington. Abraham juga menginginkan agar Maggie dan Glenn ikut serta dengan mereka. Jika tidak, mereka akan berangkat malam ini juga. Akhirnya, Glenn menyetujui permintaan Abraham, walaupun Rick sempat menentang keputusan Glenn itu. Akhirnya didapat kesepakatan bahwa Abraham dan kelompoknya akan membantu Rick selama 12 jam. Setelah itu mereka akan meneruskan perjalanannya bersama Tara, Glenn, dan Maggie. Di sisi lain terlihat Bob yang sedang dirawat oleh Sasha. Sasha kesal kepada Bob karena ia tak memberitahunya saat digigit oleh zombie waktu mencari persediaan kemarin. Bob berkata bahwa ia melakukan itu karena ia tidak mau Sasha memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sasha pun sedih, lalu memeluk Bob. Di saat yang sama, semuanya sedang berkumpul membicarakan rencana mereka untuk menghadapi Gareth dan komplotannya. Mereka akan bergerak terlebih dahulu. Mendengar rencana itu, Sasha ingin ikut pergi keluar menyerang kelompok Gareth. Terry ingin agar Sasha menemani Bob, karena menurutnya saat Bob membuka matanya, pasti Bob ingin melihat wajah Sasha. Namun Sasha tetap pada pendiriannya. Ia lalu memberikan pisaunya kepada Terry. Ia berpesan jika Bob berhenti bernapas, maka Terry harus segera menusukkan pisau itu ke kepala Bob. Rick dan teman-temannya berangkat mencari Gareth dan komplotannya. Malam itu juga, namun sepertinya mereka terlambat. Sebelum Rick dan kelompoknya sampai di gedung sekolah, Gareth dan komplotannya sudah pergi dari sana. Ternyata Gareth dan komplotannya menuju ke gereja. Mereka lalu membuka dengan paksa pintu gereja. Carl yang berada di dalam mulai bersiap. Gareth lalu memancing mereka agar keluar dari persembunyian. Dia tahu bahwa Rick dan beberapa temannya sedang pergi dari sana. Gareth menyuruh beberapa orang untuk memeriksa ruangan. Namun pintu ruangan itu terkunci. Suasana terasa mencekam. Tiba-tiba Judith menangis. Gareth senang akhirnya ia tahu di mana mereka berada. Gareth menyuruh mereka keluar dan menyerahkan diri. Saat Gareth menyuruh anak buahnya untuk menembak engsel pintu, tiba-tiba dari belakang mereka Rick dan kelompoknya masuk dan menembaki teman Gareth. Rick juga menembak tangan Gareth hingga jarinya putus. Rick menyuruh mereka untuk meletakkan senjatanya dan berlutut. Gareth memohon kepada Rick agar melepaskan mereka. Ia berjanji akan pergi jauh dan tidak akan mengganggu kelompoknya Rick lagi.
Namun Rick tidak mau, walaupun dia berjanji untuk tidak mengganggu kelompoknya, pasti mereka akan mengganggu orang lain. Dan juga Rick berkata, ia pernah berjanji pada Gareth bahwa dia akan membunuhnya. Rick lalu membacok kepala Gareth. Begitu juga Mission, Abraham, dan Sasha melakukan hal yang sama seperti Rick. Setelah semuanya mati, Mission melihat pedangnya di salah satu anak buah Gareth. Ia pun mengambilnya. Gabriel keluar dari ruangan dan tertegun melihat itu semua. Beberapa saat kemudian, Bob sudah bangun. Mereka semua menemui Bob. Setelah itu, Bob berterima kasih kepada Rick. Karena sebelum Bob bergabung dengan kelompok Rick, dia tidak tahu kalau masih ada orang yang baik. Bob juga berpesan kepada Rick, walaupun dalam keadaan paling buruk sekarang ini, jangan sampai merubah jati dirinya. Setelah itu, Sasha menjaga Bob. Dia heran kenapa Bob terus tersenyum. Ternyata Bob membayangkan saat dia tersenyum kepada Sasha, dan Sasha pun membalas senyumannya itu. Seperti senyum Sasha saat ini. Namun lama-lama senyum itu hilang dari bibir Bob. Sepertinya Bob sudah meninggal. Sasha lalu menyiapkan pisaunya. Tiba-tiba Teris masuk dan meminta kepada Sasha agar dia saja yang menusuk kepala Bob. Pagi harinya Bob sudah dikuburkan. Abraham memberikan peta rute yang akan mereka lalui. Ia berharap Rick dan yang lain berada di sana saat Eugene telah sampai di Washington dan berhasil merubah semuanya. Akhirnya Abraham, Eugene, Rosita, Glenn, Maggie, dan Tara melanjutkan perjalanannya. Sedangkan Rick dan yang lain akan tetap berada di sana untuk menunggu Daryl dan Carol kembali. Malam harinya, Mission sedang berjaga di depan pintu gereja. Tiba-tiba, Gabriel keluar dan menemaninya. Gabriel lalu bercerita bahwa melihat kejadian tadi malam seakan dia melihat semuanya lagi. Dan itu tidak akan berhenti, namun pasti akan berakhir. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang mencurigakan. Mission lalu mengeceknya, sedangkan Gabriel masuk ke dalam. Ternyata yang datang adalah Daryl dan seseorang. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 4. Di episode ini terlihat Beth yang baru sadar dari pingsannya. Ia tidak mengetahui di mana dia berada. Beth lalu menggedor pintu dan berteriak-teriak. Tiba-tiba masuk seorang dokter dan seorang polisi wanita. Dokter itu bernama Stefan Edward, sedangkan polisi wanita itu bernama Dawn. Dokter Stefan memberitahu bahwa Beth saat ini berada di rumah sakit Grady di Atlanta. Beth heran, bagaimana dia bisa berada di tempat itu, sedangkan waktu itu dia sedang bersama Daryl. Dawn berkata bahwa temannya menemukan Beth di pinggir jalan sedang terkepung oleh zombie, dengan kondisi pergelangan tangan dan kepalanya yang terluka. Untungnya Beth tidak lupa ingatan. Beth menanyakan Daryl pada Dawn. Menurut Dawn, saat Beth ditemukan dia sendirian, dan saat itu nyawanya terancam. Teman Dawn lah yang telah menyelamatkannya. Beth berhutang nyawa kepada mereka, dan film pun baru dimulai. Di rumah sakit itu, Beth menjadi asisten dari Dr. Stefan. Hingga suatu saat mereka sedang memeriksa salah satu pasien yang sepertinya kondisinya sudah sekarat. Dr. Stefan lalu mematikan semua alat bantu untuk pasien tersebut. Karena menurutnya pasien itu tidak menunjukkan kondisi yang membaik. Lalu Beth dan Dr. Stefan membawa pasien tersebut ke tempat pembuangan. Sambil mendorong orang itu, Beth menanyakan tentang keadaan di rumah sakit tersebut. Dr. Stefan lalu bercerita bahwa mereka menolong orang-orang yang disekiranya bisa diselamatkan.
Setelah itu mereka akan diberi pekerjaan masing-masing. Sampailah mereka di tempat pembuangan. Orang itu pun lalu dibuang. Ternyata tempat pembuangan ini adalah lorong lift yang sudah tidak dipakai lagi. Jika mereka membuang orang itu di sana, maka zombie-zombie akan memakannya. Karena saat ini jendela di lantai dasar rumah sakit tersebut sudah hancur dan para zombie masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, Beth sedang membawakan makanan untuk Dr. Stefan. Saat dia melewati ruangan Dawn, sekilas dia melihat Dawn sedang berolahraga. Di sana juga ada office boy yang bernama Noah sedang membersihkan tempatnya. Beth lalu memberikan makanan itu kepada Dr. Stefan. Di ruangannya, Dr. Stefan sedang mendengarkan musik. Mereka lalu berbincang dan terlihat mulai akrab. Beth juga disuruh Dr. Stefan untuk mencicipi masakan tikus Belanda yang dibawa oleh Beth. Tiba-tiba, Dawn memberitahu bahwa ada orang yang baru. Dr. Stefan lalu memeriksanya. Menurut informasi, orang itu jatuh dari lantai 1 apartemen saat hendak menyelamatkan diri. Ternyata kondisi orang tersebut sangatlah parah. Dawn ingin agar Dr. Stefan menyelamatkannya. Namun menurut Dr. Stefan, orang itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Namun Dawn memaksanya. Akhirnya Dr. Stefan mencobanya. Setelah dia periksa lebih dalam, ternyata memang orang itu ada luka dalam. Dia mencoba menjelaskan hal itu kepada Dawn. Namun Dawn malah menampar Beth. Dia marah pada Dr. Stefan. Dr. Stefan lalu merawat luka Beth. Dia juga menjelaskan bahwa Dawn selalu begitu saat dia sedang kesal atau marah. Memang seperti itu kebiasaannya. Beth juga disuruh mengganti bajunya yang sudah terkena noda darah karena Dawn ingin semuanya terlihat bersih. Saat Beth hendak mengganti bajunya, di dalam baju ganti itu terselip sebuah permen lollipop. Beth pun tersenyum. Beth lalu mengantarkan baju kotornya kepada Noah. Mereka pun berkenalan. Beth tahu bahwa Noah yang memberinya. Beth berterima kasih atas permen yang diberikan oleh Noah itu. Ternyata Noah sudah 1 tahun tinggal di rumah sakit tersebut. Dia memperlihatkan bekas luka di kakinya. Dulu dia dan ayahnya dalam keadaan kacau saat orang-orang di rumah sakit itu menemukannya. Saat itu mereka bilang hanya bisa menyelamatkan 1 orang saja. Ternyata semua itu ada alasannya. Mereka tidak menyelamatkan ayahnya karena ayahnya besar dan kuat jika mereka bawa. Maka ayahnya pasti akan melawan dan menjadi ancaman buat mereka semua. Noah ingin suatu saat dia bisa keluar dari rumah sakit itu dan kembali lagi kepada ibunya. Noah berasal dari kota Richmond, Virginia. Beberapa saat kemudian terlihat Dawn menyuruh Beth untuk sarapan. Namun Beth tidak mau karena ia tidak akan lama tinggal di sana. Dawn mencoba mendekati Beth. Dia menjelaskan bahwa dia sudah memberikan makan, pakaian, dan perlindungan kepada Beth. Semua itu tidaklah gratis. Mereka juga berusaha menyelamatkan nyawa orang lain meskipun dalam keadaan sulit. Dia juga berusaha untuk membuat semua yang ada di sana bisa bertahan hidup. Ia ingin agar Beth mau bekerja di sana untuk membayar hutangnya, dan dia akan segera bisa keluar dari sana. Dawn lalu menyuruh Beth untuk makan. Beberapa saat kemudian, Beth kembali lagi ke kamarnya. Dia mencari permen lollipop yang diberikan oleh Noah, namun permen itu tidak ada di tempatnya. Tiba-tiba, Gorman datang dengan membawa permen lollipop milik Beth. Ia lalu memakannya. Setelah itu, ia menyuruh Beth untuk memakan permen bekasnya. Beth tidak mau, namun Gorman memaksanya. Tiba-tiba, Dr. Stefan masuk dan menyuruh Gorman untuk pergi dari sana. Ternyata Gorman menyukai Beth dan ingin mantap-mantapan dengannya. Gorman ingin Beth menjadi miliknya. Mereka pun berdebat. Tiba-tiba, Dawn datang dan memanggil Gorman. Saat semuanya sudah pergi, Beth bertanya kepada Dr. Stefan kenapa dia tetap tinggal di sana. Padahal dia bisa pergi dari sana kapanpun dia mau. Dr. Stefan lalu mengajak Beth pergi ke lantai dasar rumah sakit itu.
Di sana ada lubang ventilasi, namun itu bukanlah jalan keluar. Ia lalu memukulkan besi pada lubang ventilasi itu hingga menimbulkan suara. Tiba-tiba banyak sekali zombie yang berdatangan ke sana. Itulah alasannya kenapa ia tetap tinggal di rumah sakit tersebut. Dr. Stefan lalu mengajak Beth untuk pergi dari tempat itu. Ia lalu bercerita, dulu Dawn bertanggung jawab pada Hanson. Mereka diperintahkan untuk mengosongkan rumah sakit dan memindahkan semua orang ke Butter Park. Saat itu tengah malam, tiba-tiba terdengar suara jeritan dan bom. Dr. Stefan ada di lantai 3, sedangkan Dawn dan anggota Hanson sedang menyisir rumah sakit itu. Saat itu kondisi sangat buruk, kota telah hancur. Akhirnya mereka terjebak di rumah sakit tersebut. Awalnya mereka mengurus diri sendiri masing-masing hingga persediaan makanan habis. Mereka lalu mencari keluar dan bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Mereka juga hampir tidak selamat. Semua itu karena mereka sendirian. Mereka juga banyak kehilangan orang, hingga Hanson tertekan. Dia mengambil keputusan yang membuat orang terbunuh. Dawn yang mengurus segalanya. Dawn lalu membunuh Hanson. Dawnlah yang membuat mereka tetap bersama dan bertahan hidup sampai sekarang. Seburuk apapun di sini masih lebih baik daripada di luar sana. Dr. Stefan lalu menyuruh Beth untuk memeriksa beberapa pasien di rumah sakit itu dan memberikannya obat sesuai dengan arahannya. Beth lalu melaksanakan tugasnya. Noah menghampirinya. Tiba-tiba pasien itu kejang-kejang dan mati. Mereka berdua panik, lalu masuk Dawn dan menusuk kepala orang itu. Ia marah kepada Beth dan Noah. Untuk melindungi Beth, Noah lalu mengarang cerita bahwa dia sedang mengepel dan tak sengaja menghentikan alat bernapasnya. Dawn lalu menyuruh Gorman untuk membawa Noah ke kantornya. Beth lalu berkata kepada Dr. Stefan kejadian yang sebenarnya. Orang itu kejang-kejang setelah ia beri obat clozapine yang disuruh oleh Dr. Stefan. Namun Dr. Stefan berkata bahwa dia menyuruh Beth memberinya obat clorazepam, bukan clozapine. Beth pun bingung. Tiba-tiba dia mendengar teriakan Noah yang sedang dipukuli di kantor Dawn. Beth ingin menolongnya, namun Dr. Stefan menahannya. Beberapa saat kemudian, Dawn menemui Beth di kamarnya. Sebenarnya dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun dia harus tetap menghukum Noah karena kesalahan pria yang baik hampir saja mengakhiri semua yang mereka punya. Dulu hal itu pernah terjadi dan Dawn tidak ingin hal itu terulang kembali. Dia ingin agar Beth menjadi orang yang kuat karena Beth sudah menjadi bagian dari mereka. Dia juga harus bekerja untuk mengembalikan dunia. Itulah hal baik yang mereka lakukan di sana dan itu akan membuat dirinya berharga. Namun jika Beth berada di luar, dia bukanlah siapa-siapa. Beth lalu menemui Noah. Mukanya terlihat babak belur. Namun Noah telah meminum obat penghilang rasa sakit. Tiba-tiba Beth berkata bahwa ia akan ikut dengan Noah. Sebenarnya ruang bawah tanah adalah jalan keluar tercepat. Namun jika mereka menimbulkan suara sedikit saja, maka zombie akan segera mengepung mereka. Noah mempunyai rencana. Mereka harus mengambilkan kunci cadangan menuju lift di kantor Dawn. Dia memberikan tugas itu kepada Beth. Noah membantu Dawn merapikan sebuah ruangan. Saat itulah ia memberi kode pada Beth untuk mengambil kunci di kantor Dawn. Saat Beth sedang mencari kuncinya, tiba-tiba ia melihat ada genangan darah di sana. Ternyata di sana ada mayat seorang pasien. Beth lalu meneruskan mencari kuncinya dan akhirnya ia menemukannya. Namun tiba-tiba Gorman memergokinya. Beth lalu mencoba beralasan bahwa Dawn menyuruhnya untuk mengambil kunci. Namun Gorman tidak percaya. Gorman menawarkan kesepakatan kepada Beth. Dia tidak akan memberitahu Dawn asalkan Beth mau melayaninya, yaitu mempercocok tanam. Saat Gorman mulai menggerayangi tubuh Beth segera memukulkan sesuatu ke kepala Gorman dan bertepatan mayat yang ada di situ berubah menjadi zombie. Lalu mayat itu memakan tubuh Gorman. Beth lalu mengambil pistol dan pergi dari sana. Saat Beth berpapasan dengan Dawn, dia berkata bahwa Gorman dan Joan mencarinya.
Mereka menuju ke kantor Dawn. Di sana juga ada Noah. Ia lalu memberikan kode kepada Noah bahwa ia berhasil mendapatkan kuncinya. Mereka segera menuju ke ruang lift. Noah sudah mempersiapkan semuanya. Beth turun terlebih dahulu, baru disusul oleh Noah. Mereka pun kemudian menyelusuri lorong itu. Tiba-tiba muncul banyak zombie di sana. Untung Beth membawa pistol yang dia ambil dari Gorman. Hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari rumah sakit itu. Namun di luar banyak sekali zombie. Beth pun mencoba melawan mereka, sedangkan Noah berhasil lolos keluar melalui pagar besi. Tiba-tiba muncul anak buah Dawn dan menangkap Beth. Dawn marah kepada Beth atas apa yang sudah dia lakukan kepada Gorman. Namun Beth beralasan bahwa Gorman menyerangnya. Gorman juga telah menyerang Joan. Dawn lalu memukul Beth. Dr. Stefan kembali merawat luka Beth. Dalam beberapa hari dia sudah bisa kembali bekerja lagi. Tiba-tiba Beth berkata bahwa Dr. Stefan sengaja menyuruh Beth untuk memberikan obat yang salah pada orang itu. Karena orang itu adalah seorang dokter juga. Dr. Stefan takut jika orang itu sembuh, maka ia akan menjadi dokter yang lain. Dan kemungkinan Dawn tidak akan membutuhkannya lagi. Dr. Stefan mengakuinya. Dia mengenali orang itu. Dia takut jika Dawn akan menyingkirkannya. Dan Gorman akan membunuhnya. Dia tidak punya pilihan lain. Beberapa saat kemudian terlihat anak Dawn membawa pasien baru. Beth mengenalnya. Pasien itu adalah Carol. Dan film pun bersambung.